sebaliknya, kalau ada orang baik kepada manusia tapi kok tidak baik kepada Allah, bohong dia. Baiknya hanya karena kepentingan urusan bisnisnya, urusan kenyamanan hidupnya di dunia saja, dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Maka mari kita cermati diri kita, bagaimana urusan kita dengan Allah. Dan itu sangat pribadi, hai hamba Allah. Urusan dengan Allah sangat sedikit. Sholat 5 waktu tanpa tambahan pun sudah beres kok, nggak pakai sunnah-sunnahan. Sholat 5 waktu itu yang wajib atas kita. Puasa Ramadan bagi yang mampu, yang tidak bepergian dan seterusnya. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang punya uang, zakat pun juga sama bagi yang punya uang, yang punya rezeki. Urusan dengan Allah ternyata sangat mudah. Dan yang susah adalah urusan kita dengan sesama manusia. Pada pertemuan singkat ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan mengurusi urusan kita dengan sesama manusia. Akan kami sampaikan dasar-dasarnya saja. Renungan panjang nanti lanjutkan di rumah masing-masing. Anda punya ibunda dan ayahanda. Bagaimana urusanmu dengan ibundamu dan ayahandamu, hai hamba Allah? Ibundamu yang melahirkan, ayahandamu yang bekerja untukmu. Bahkan kalau seandainya ada yang berkata, ibuku tidak pernah peduli kepadaku, ayahku juga tidak pernah peduli kepadaku, akan tapi Allah telah memerintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah keputusan dari Allah agar engkau beribadah kepada Allah dan baik kepada orang tua. Bagaimana urusan dengan orang tua? Renungilah, tidak akan bahagia, tidak akan beruntung siapapun yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Dan memang pembahasan panjang bukan urusan kita dengan orang tua saja. Di sana ada istri, di rumah kita ada anak, bahkan ada pembantu, di rumah kita ada saudara. Dan kita perlu banyak merenung. Banyak orang ahli umrah bolak-balik, umrah bolak-balik, bahkan mungkin bangun masjid, tapi dia tidak sadar telah berebut waris saudaranya. Dialah orang masuk neraka lewat Mekah, dan orang harus paham mana ini. Kita sering berbuat dolim, tapi oleh setan dibuai kita, ditipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Dolim kepada saudara, rebut waris tidak selesai-selesai. Tapi kalau ditanya sumbangan masjid, dia bergegas orang nomor 1. Umrah keluarga dan seterusnya, tapi tidak sadar saudaranya didolimi. La yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang putus tali persaudaraan. Ini urusan saudara, urusan ibunda, masih banyak yang harus kita hadirkan. Maka biasakan kita punya waktu untuk merenung, hei hamba Allah. Sering orang terlena. Pada zaman Nabi juga ada orang terlena. Seorang perempuan dikatakan dia ahli ibadah. Imra'atan tukdzkaru bi kathratis sholati wassiyami. Seorang perempuan disebut dia banyak sholat, banyak puasa. Semua orang terkagum-kagum dengan kehebatan wanita tersebut. Sholat malam hebat, puasanya hebat. Cuman ada lanjutan kisah wanita tersebut. Cuman dia suka nyakiti tetangga. Dalam riwayat dengan lisannya, kalau ngomong cerkat-cerkit. Nabi mendengar berita itu, Nabi langsung bersabda, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia adalah ahli neraka. Ngomong menyakitkan kepada tetangga di luar pagar. Bagaimana jika ada istri menyakiti suami yang di dalam pagarnya? Bagaimana suami menyakiti istri? Dan awas, hati-hati, godaan syaitan adalah kadang orang yang tanpa ahli ibadah itu kadang kalau ngomong juga celekat-celekit. Sadari lisan Anda, hei hamba Allah. Pastikan Anda tidak menyakiti orang lain dengan lisan Anda, dengan perilaku Anda. Itu semua ada hitungannya, dan itu meruntuhkan ketakwaan Anda. Dia kelihatannya ahli sujud, ahli ibadah, tapi kalau dengan sesama tidak baik, Anda belum orang bertakwa. Kita waktu belajar hari ini merenung, dan khusnudzan kami setelah keluar dari majelis ini, kita semua menjadi orang bertakwa. Dengan Allah baik, dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan pembantu baik, dengan tetangga baik, dengan sahabat baik. Bukankah keadaan itu menjadikan kita terasa di surga sebelum masuk surga, ya Allah? Kenapa kita sering main, kita berdendam-dendam ria? Kita kenapa sering bermusuh-musuhan? Kenapa kita sering caci dan olok? Kita ingin hidup indah, dan kita harus cerdas. Urusan dengan manusia kita sering dimudah, kita sering dilatih untuk bermusuhan. Sehingga bermusuhan itu sebetulnya berlatih. Kalau kita bermusuhan dengan seseorang itu berlatih untuk musuhan dengan orang di rumah nanti. Untuk apa? Kalau kita bermusuhan di kantor, itu sudah dilatih oleh setan. Coba, kau bisa ada bermusuhan dengan kawanmu di kantor? Oh bisa, hebat. Tinggal kau coba istrimu, keluargamu, dan sebagainya. Makanya orang yang bermusuhan dengan satu orang sebetulnya dia siap untuk bermusuhan dengan ribuan orang. Maka ayo kita benahi hati kita. Pandang orang lain dengan kasih sayang, pandang orang lain dengan cinta.
agar kita tidak biasa bermusuhan. Hidup bermusuhan tidak indah. Maka pastikan kita berusaha untuk memangkas dendam benci yang ada di hati kita. Itu sebab kita menjadi tidak baik dengan sesama. Dengan saudara kok tidak cinta, maka muncul benci, maka rebutan waris. Kalau kita tidak cinta kepada ibunda, maka menjadi durhaka. Dengan pembantu tidak mandang dengan kasih sayang, kita zalim. Kita harus serius, hai hamba Allah. Tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain yang berbuat zalim. Ini bukan urusan dia, tapi urusan aku sendiri. Bagaimana aku dengan ibundaku?